sebagai satuan gambaran dari lembaga-lembaga negara. Gambaran dari lembaga-lembaga negara. Contohnya gambaran, maksudnya apa? Gambaran negara. Gambaran lembaga-lembaga negara. Yang keempat, suatu gambaran yang menyangkut masalah hak-hak asasi manusia. Selanjutnya saya akan menerangkan tujuan konstitusi. Pertama adalah membatasi kekuasaan penguasa agar tidak bertindak sewenang-wenang. Maksudnya ialah konstitusi tidak akan berjalan dengan baik dan bisa saja kekuasaan penguasa akan merajalela dan bisa merugikan rakyat banyak. Poin yang kedua, melindungi hak asasi manusia. Maksudnya, setiap penguasa berhak menghormati hak asasi manusia orang lain dan hak memperoleh perlindungan hukum dalam melaksanakan haknya. Ketiga, pedoman penyelenggaraan negara. Maksudnya, tanpa adanya pedoman konstitusi negara kita, tidak akan berdiri dengan kuat atau kokoh. Ini menerangkan yang mana? Yang ini kan? Yang human rights itu yang hak asasi Hak manusia. asasi manusia. Lalu menerangkan asosiasi itu Ini apa? ada anak cabangnya ya Pak, ada pendidikannya, ada informasi, ada agama. Ini press apa ini maksudnya? Tekanan. Loh, tekanan kok harus. Karena itu passion. Tapi mungkin bisa dibantu. Oh iya, iya. Tapi tetap dicatat ya sebagai pertanyaan ya teman-teman. Saja dulu. Di kelompok 3 itu secara konstitusional dia memang berpihak pada rakyat atau enggak? Saya ingin mau tahu. Itu ada yang tertulis dan ada yang tidak tertulis. Kalau dilihat konstitusi tertulis, aturan-aturan pokok dasar negara dan aturan dasar lainnya yang mengatur kehidupan suatu bangsa di dalam persekutuan hukum negara. Mungkin bahasanya agak susah dipahami. Saya pun mencoba untuk mengerti bahasa ini agak susah, tapi dari semua data yang saya ambil memang Tertulis itu misalnya Undang-Undang Dasar 45, kalau itu jelas ya. ya. Tetapi ada negara-negara yang konstitusinya itu tidak tertulis. Tahu nggak kalian di mana? Bukan. Paling nggak menurut Jimli Asidiki ya, dia mengatakan ada 3 negara, Arab, Saudi, Israel, dan Inggris. Itu konstitusinya tidak tertulis. Jadi konstitusi tidak tertulis itu yang memang tidak ada dalam tulisan, tidak ada dokumennya itu maksud saya. Jadi berlangsung dari kebiasaan. Sementara yang tertulis itu konstitusinya memang benar-benar dirumuskan gitu maksudnya. Maksudnya itu ya. Jadi kata aturan dan kebiasaan menjadi poinnya. Yang kedua adalah Konstitusi RIS atau Republik Indonesia Serikat yang berlaku dari tanggal 27 Desember 1949 sampai 17 Agustus 1950. Kemudian di yang ketiga adalah Undang-Undang Dasar Supel tahun 1950. Itu periode 17 Agustus 1950 sampai 5 Juli 1959. Disebutkan poin-poin intinya saja, yaitu pada periode 18 Agustus 1945 sampai 27 Desember 1949, UUD 1945 itu belum dapat dilaksanakan dengan baik karena masih dalam masa peralihan. Jadi dari yang dulunya Indonesia masih masa penjajahan, kemudian mereka itu masih dalam masa peralihan disebutnya. Dan UUD 1945 itu belum dapat dilaksanakan dengan baik. Kemudian belum adanya lembaga-lembaga negara secara definitif. Ada 3 di sini. Yang pertama, peran DPD terlalu lemah. Ini dalam konstitusi DPD hanya bisa menyarankan dan memberikan pertimbangan. Nah, tidak bisa terus membuat keputusan. Pertimbangan ini posisi yang membuat bentuknya dikit karena lebih terwakili oleh DPD dibandingkan DPR. Yang kedua, peran Mahkamah Konstitusi terlalu kuat. Nah, di sini Mahkamah Konstitusi memang memberikan hanya imbangan yang segar karena MK mencegah. Yang ketiga,
sehingga Undang-Undang 45 terlalu mudah untuk dirubah. Coba dirumuskan dalam beberapa kalimat atas, maksimal 3 kalimat atas. Secara hukum, baik tertulis maupun nggak tertulis, yang jelas konstitusi kita itu memberikan keberpihakan pada rakyat atau tidak? Pada rakyat. Tapi prakteknya enggak. Tapi dalam pada kenyataan prakteknya enggak. Enggak, ya saya tanyakan secara hukumnya dulu aja. Iya. Konstitusi menurut sini ya, kelompok ini konstitusi dibuat untuk kepentingan rakyat. Benar atau tidak coba kita lihat secara politis ya. Yuk, secara politis dulu. Dan yang pertama akan menyampaikan adalah Ada yang kurang nih, bentar. Balik lagi. Konstitusi itu sebenarnya secara etimologis berasal dari dua suku kata. Cons dan statuare, bahasa Latin. Cons itu artinya apa? Kalau kalian ngomong yang diawali dengan ko itu biasanya apa? Kooperatif berarti kerjasama. Terus kemudian komunikasi berarti komunikasi interaksi hubungan ya. Terus komunitas dan lain sebagainya. Ko itu artinya bersama ya. Statuare itu artinya berdiri. Jadi konstitusi itu berasal dari dua kata, berdiri bersama. Jadi zaman dulu di Yunani itu ada sekelompok orang namanya senat, ya kan? Mereka duduk bersama untuk membicarakan masalah-masalah negara. Lalu untuk membuat dasar-dasar negara itu, mereka menyetujui atau tidak itu dengan kalau setuju ikut berdiri, kalau enggak konstitusional ya. Contohnya negara yang konstitusional mana? Hampir semua negara modern sekarang konstitusional, punya konstitusi. Integrasi artinya apa integrasi? Integral, menyatukan. Sistem tertutup dari norma hukum berarti bahwa konstitusi itu sudah tidak bisa dirubah-rubah lagi seharusnya ya kan? Maka sifatnya harus universal. Sementara di Indonesia ini masih dipertanyakan. Sebagai hukum dasar itu artinya apa? Sebagai hukum dasar atau sebagai dasar hukum? Beda atau sama artinya dasar hukum sama hukum dasar? Nah ini konstitusi sebagai hukum dasar apa artinya? Hukum yang tertinggi maksudnya apa? Artinya apa? Yang tertinggi yang harus acuan, ya. Acuan itu maksudnya apa? Presidensial. Kamu grogi dekat saya. Bapaknya ganteng. Protes dulu Pak. Demi apa lu? Selanjutnya negara hukum, selanjutnya desentralisasi dan multi partai atau terdiri dari banyak partai. Ini yang penting saya kira. Nah, lanjut. Go. Penyelewengan konstitusi yang saat ini masih terjadi. 1. Kebebasan beragama tidak dapat dijamin oleh negara. Ini maksudnya apa ini? Banyak yang nggak diakui sama negara Pak. Maksudnya terlantar. Terlantar. Terlantar itu maksudnya apa? Ya istilahnya tidak dilindungi oleh negara kita Pak. Sebenarnya negara itu melindungi atau enggak ya? Melindungi, tapi ada sesuatu tingkat tertentu yang mungkin negara kita nggak mau melindungi. Nggak bisa laku ya? Oh no. Jadi intinya gini, konstitusi kita itu sudah berapa kali konstitusi sejak tahun 45? Tadi Pak, itu amandemennya. Tahun 45 sampai 49? Udah 45. Tahun 49 yang memang hanya 8 bulan itu udah kembali lagi ke 45 tahun 50 itu berkat apa? Peristiwa apa? Dekret presiden. Masa lupa sih? Saya belum lahir. Jadi gini, yang menyebut Orde Lama itu siapa? Orde Lama sendiri, Presiden Soekarno nggak akan pernah menyebut dirinya Orde Lama, karena ada Orde. Nah, karena saya menyebut Orde Baru, maka Orde sebelum saya disebut sebagai Orde Lama. Padahal Soekarno itu mengatakan Orde ini adalah Orde Revolusi, dan Soekarno selalu mengatakan
saudara-saudara, revolusi belum selesai. Ya kan? Tesis antitesis semacam itu. Artinya Orde Baru kemudian mengatakan memang Orde Baru cenderung menjelek-jelekan Orde Lama. Termasuk dalam hal konstitusi ya. Nanti setelah Orde Baru selesai, kalian tahu Orde Baru selesai tahun berapa? 98. Maka reformasi berusaha untuk menjelek-jelekan Orde Baru. Itu fakta ya. Nah sekarang yang terjadi adalah semuanya saling menjelekan. Itu yang paling hebat.